Saya Fajar Andi Marwanto, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini yaitu untuk memenuhi tugas saya, Dekon Modul 2.3 melakukan coaching. Saya selaku coachnya, yaitu Fajar Andi Marwanto, coach saya, rekan saya yaitu Ibu Nunung, Akrimi Nunung, kemudian sebagai observernya yaitu Bu Reni Kustanti. Yang pertama, saya akan melakukan pra-supervisi. Halo, selamat siang Bu Reni. Selamat siang Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Pak Andi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik meskipun ini lagi flu Bu. Mohon maaf, bolehkah saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Oh, tentu saja boleh Pak Andi. Kebetulan saya tidak ada pekerjaan karena ini kebetulan jam olahraga Pak. Oh gitu. Oh iya, terima kasih Bu ya waktunya ya. Iya Pak, sama-sama. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, ini saya akan melakukan coaching dengan teman saya. Kira-kira Bu Panjenengan bersedia tidak untuk mengobservasi saya sebagai coach dengan harapan nanti saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam melakukan coaching sebagai bahan perbaikan ke depannya Bu. Baiklah Pak, semoga dengan pertemuan kali ini Panjenengan nanti mendapatkan solusi atas keresahan yang jenengan dan semoga saya bisa membantu Panjenengan. Gitu ya Pak Andi? Ya. Menurut Pak Andi, apa yang harus saya persiapkan? Begini Bu Reni, tentunya yang harus dipersiapkan adalah sebuah rubrik penilaian percakapan Bu, agar nanti panjenengan mudah dalam memetakan kompetensi coaching apa yang masih menjadi kekurangan saya. Nah, bagus. Itu sudah tepat ya. Tentu dalam melakukan coaching dengan sadar diri nanti Pak Andi bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan Pak Andi. Nah, Ya, di antara kompetensi coaching itu apa saja, Pak? ya. Di antara kompetensi coaching yaitu yang saya ingin kembangkan adalah present, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ingin saya kembangkan adalah present dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Lalu menurut Pak Andi, secara spesifik kompetensi mana yang ingin Pak Andi kembangkan? Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Pak, untuk melakukan coaching, nanti saya akan mencatat hal-hal yang terlihat dan terdengar oleh saya yang berkaitan dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Gitu ya, Pak? Siap, terima kasih Bu sebelumnya. Sama-sama Pak. Ya, inilah Bu Nunung adalah guru kelas 4 mengalami kendala dalam masalah IKM, sehingga beliau akan melakukan sharing kepada saya. Selamat siang Bu Akrimi Nunung, bagaimana kabarnya Bu? Selamat siang Pak Andi, alhamdulillah sehat walafiat Pak Andi. Kelihatannya saya melihat panjenengan itu kok terlihat semrawut gitu ya Bu. Kenapa Ibu? Kalau boleh tahu. Iya Pak Andi, begini Pak Andi, kemarin itu saya mendapatkan supervisi dari kepala sekolah saya. Kemudian di situ di dalam supervisi itu saya tidak memiliki banyak referensi administrasi kelas saya terkait implementasi kurikulum Merdeka Mengajar Pak Andi, seperti itu. Jadi saya masih ketika saya browsing di internet juga belum tersedia, masih minim. Seperti itu Pak. Jadi saya ingin mengimplementasikannya itu masih sedikit bingung Pak Andi. Oh gitu. Mungkin yang saya sampaikan tadi, apa yang menjadi tujuannya Bu Akrimi menceritakan hal tersebut kepada saya? Iya Pak. Jadi tujuan saya untuk mau menceritakan keluh kesah saya tentang implementasi kurikulum Merdeka Mengajar tadi ya Pak, supaya saya mendapatkan solusi yang terbaik bagaimana supaya saya bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mengajar itu dengan baik sesuai dengan juknis
yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti itu, Pak. Nah, memang betul Bu, mengajar itu memang harus sesuai dengan arahan-arahan atau sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan apa yang disampaikan, yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi IKM ini memang hal yang baru ya Bu ya. Iya, Jadi Pak. ini masih menjadi problem, mungkin tidak di Gunung saja, tapi juga banyak guru-guru yang masih belum paham tentang IKM ini Bu. Menurut panjenengan, yang ingin saya tanyakan, kira-kira yang menjadi kekuatan Bu Nunung dalam mencapai tujuan itu apa Ibu? Iya, Pak Andi. Kekuatan saya dalam mencapai tujuan itu untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari implementasi kurikulum Merdeka Mengajar yang belum saya kuasai, saya akan mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan, Pak. Saya akan sungguh-sungguh mengikuti pelatihan-pelatihan, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan teman sejawat saya, berkolaborasi bersama-sama untuk mengikuti kegiatan pembelajaran untuk pemahaman kurikulum Merdeka Mengajar. Betul sekali, memang betul Bu. Pada saat-saat seperti ini kolaborasi adalah yang menjadi utama. Jadi sekarang tidak zamannya saling berkompetisi antar individu, bukan Bu, tapi sekarang lebih baik berkolaborasi, itu akan menjadi lebih maksimal. Misalkan jenengan itu dibuat skala antara skala 1 sampai 10, Bu Akrimi ini dalam pencapaian tujuan ini berada di posisi berapa Bu? Iya Pak, menurut saya ini masih berada di posisi 5 sampai 6 Pak dalam penguasaan kurikulum Merdeka Mengajar ini. Jadi saya harus benar ekstra belajar untuk memahami apa sih itu yang kurikulum kita melaksanakan kurikulum Merdeka Mengajar itu harus bagaimana, seperti itu saya harus ekstra benar-benar mempelajari Pak. Nah, kemudian saya juga tidak akan pantang menyerah Pak, saya tidak akan pantang menyerah supaya saya berada di level yang lebih tinggi, setingkat lebih tinggi dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka Mengajar saat ini. Iya, hebat sekali Bu jenengan, sudah di posisi yang menurut saya sudah luar biasa untuk mencapai tujuan itu. Ibu melakukan dalam inovasi, dalam persiapan untuk menyambut IKM ini. Kalau memang belum bisa ya berarti harus belajar lagi, dan ini saya berharap jenengan bisa menuju ke level berikutnya, kalau tidak di level 10 ya paling tidak ke 9 gitu ya Bu ya. Ya, Pak. Selanjutnya saya akan menanyakan Bu, apa yang kira-kira menjadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Akrimi ini dalam meraih tujuan yang Bu Akrimi wujudkan, kira-kira apa Bu? Jadi hambatan yang menghalangi tujuan saya supaya saya mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka saat ini itu, khususnya kelas 4 yang saya ajar itu, hambatannya adalah yang pertama minimnya referensi-referensi ya, baik di internet seperti itu Pak. Terus kemudian hambatan selanjutnya adalah saya akan bertanya kepada siapa. Kadang teman saya itu juga mereka menguasai seperti itu, sama-sama belum menguasai, itu juga merupakan hambatan. Jadi saya harus bertanya dengan siapa. Dan kebetulan Pak, saya ini kan letak sekolah saya kan agak jauh dari perkotaan. Jadi akses untuk saya harus meminta bantuan kepada siapa yang tentunya yang mampu mengajari saya atau mampu memberi contoh kepada saya tentang apa sih pemahaman implementasi kurikulum Merdeka Mengajar seperti itu yang menjadi hambatan saya. Baik Bu Nunung, sepertinya ada banyak hambatan ya Bu ya, memang karena di dalam IKM ini Pak Menteri kita dituntut untuk selalu mandiri, mencari informasi-informasi yang mana yang bisa membantu untuk terlaksanya IKM ini. Kemarin juga mungkin setelah saya juga pernah mendapatkan informasi bahwa banyak materi yang berada di PMM Bu, platform Merdeka Mengajar itu mungkin bisa menjadi menjadi solusi jenengan
bisa memberikan informasi lebih lanjut itu Bu Akrimi. Iya. Sekarang jenengan sudah menyampaikan tujuan, kekuatan serta hambatan-hambatan dalam melakukan tadi Bu. Selanjutnya apa rencana aksi nyata yang akan Ibu Nunung lakukan dalam mencapai tujuan yang diharapkan Ibu? Iya Pak. Adapun rencana aksi saya yang pertama untuk mencapai tujuan tentang pemahaman implementasi kurikulum Merdeka Mengajar itu, yang pertama rencana aksi saya adalah saya akan bertanya kepada teman saya yang pernah mengikuti kegiatan pengimplementasian IKM itu ya di tingkat provinsi seperti itu. Kemudian seperti yang Bapak bilang tadi bahwa sudah ada platform Merdeka Mengajar. Saya akan berusaha untuk mempelajari apa saja fitur-fitur yang ada di sana, apakah memang bisa membantu saya dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka Mengajar seperti itu. Kemudian saya juga tidak bosan-bosannya, tidak malu akan bertanya kepada teman sejawat saya yang sudah mampu, yang sudah memahami tentang kurikulum Merdeka Mengajar. Wah, rencananya Bu Akrimi luar biasa. Semangatnya ditingkatkan lagi ya Bu ya, agar tujuan jenengan dapat terlaksana. Mungkin adakah prioritas yang menjadi fokus dalam rencana aksi jenengan apa Bu kira-kira Bu? Yang menjadi prioritas fokus saya dalam rencana aksi saya adalah saya akan itu tadi Pak, seperti yang jenengan tadi solusikan kepada saya, yaitu tentang pemahaman atau pemakaian platform Merdeka Mengajar. Dan tentunya sedikit banyak setelah saya sudah mendownload, ternyata di situ ada aplikasi khusus Pak PMM di Play Store. Saya sudah ini berusaha untuk saya download, saya pelajari satu persatu, ternyata Pak di sana banyak sekali contoh-contoh seperti CP, contoh-contoh pembelajarannya seperti apa. Jadi saya akan berusaha untuk menguasai apa saja yang sudah ditampilkan dalam platform Merdeka Mengajar tersebut. Ya, itu betul, bagus sekali Bu itu. Sekarang itu yang menjadi strategi. Itu mungkin apakah sama Bu strategi jenengan dalam melaksanakan rencana aksi nyata ini apa ya sama dengan itu apa berbeda Bu? Iya Pak, hampir sama Pak, tetapi di sini saya akan sedikit pengimplementasiannya adalah selain penggunaan platform itu, saya harus berkolaborasi teman sejawat saya, tentunya yang di sini itu guru kelas 1 ya Pak ya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan beliau untuk bagaimana supaya kita yang berada di wilayah terpencil ini itu bersama-sama mampu menguasai kurikulum pengimplementasian kurikulum Merdeka Mengajar. Iya, betul. Bagus Bu. Mungkin dari semua yang Bu Akrimi sampaikan tadi, mulai dari tujuan, kekuatan, sampai hambatan dalam pengimplementasian IKM itu kemudian apa Bu? Kemudian apa komitmen atau tanggung jawabnya Bu Akrimi terhadap rencana aksi yang agar tujuan Bu Akrimi tadi dapat terlaksana secara konsisten dan bisa lebih meningkat? Iya Pak, komitmen saya akan bersungguh-sungguh. Saya akan ketika ada secara mandiri saya beberapa diklat tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka Mengajar baik secara daring maupun luring yang dilaksanakan di tingkat kabupaten seperti itu Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Memang jenengan bagus sekali komitmennya. Sekarang menurut panjenengan di dalam rencana aksi tentunya kan tidak lepas yang namanya tidak bisa berjalan sendiri Bu ya. Kita pasti membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain agar rencana aksi panjenengan dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi siapa Bu dan apa yang dapat dalam menjaga komitmen itu Bu? Siapa? Iya Pak. Jadi di dalam keberhasilan saya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mengajar itu, saya memang tidak bisa berjalan sendiri Pak. Tetapi saya
perlu dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya khususnya di wilayah kerja saya. Nah, di sini alhamdulillahnya Pak, saya memiliki kepala sekolah yang sangat mendukung, saya memiliki teman-teman sejawat yang sangat mensupport saya, mendukung saya, bahkan memberi sumbangsi ide mereka bagaimana supaya keruwetan yang saya alami ini bisa saya selesaikan. Sama dengan panjenengan Pak Andi, panjenengan mau memberikan solusi kepada saya seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Banyak orang yang di sekitar kita memberikan dukungan dalam rencana aksi yang akan Anda lakukan. Itu ada sebuah support, sebuah apa ya, menjadi kekuatan kita. Jadi kita memang butuh keluarga atau mungkin butuh teman-teman yang bisa mendukung kita. Bagaimana dengan tindak lanjut Bu dengan lanjutnya Bu Akrimi apa setelah ini yang menjadi tindak lanjutnya? Iya Pak, yang menjadi tindak lanjut saya setelah rencana aksi dengan sungguh-sungguh tadi ya Pak ya, melaksanakan pengimplementasian kurikulum Merdeka Mengajar, tindak lanjut saya adalah saya akan berusaha menjadi guru yang menyenangkan buat murid saya, buat anak didik saya, guru yang mampu menguasai segala sesuatunya tentang pembelajaran. Saya akan bersama atau berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang tentunya akan mengimplementasikan keberhasilan kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Merdeka Belajar saat ini. Bagus Bu, bagus. Semoga rencana tindak lanjut yang akan jenengan lakukan dapat terlaksana secara konsisten ya Bu ya, sehingga siswa lebih bisa menerima materi dari IKM yang baru yang mungkin buat kita sendiri juga masih meraba-raba. Semoga dengan semangatnya Bu Akrim tadi, program IKM yang ada di sekolah panjenengan bisa terlaksana dengan baik. Siap Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Semoga bisa bermanfaat untuk jenengan dan untuk anak didik panjenengan semua. Iya Pak. Terima kasih Pak. Bagi saya. Demikian tadi adalah proses coaching saya dengan Bu Akrimi Nunung. Selanjutnya saya akan melakukan pasca percakapan yaitu dengan observer saya yaitu Bu Reni Kustanti. Alhamdulillah Pak Andi, proses coaching sudah selesai. Menurut Pak Andi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Andi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, menurut saya Bu, dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya merasa sudah bisa melakukan dengan indikator saya mampu menggali informasi dan membantu menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan coaching saya. Memang Pak, memang sudah bagus tadi saya mengobservasi dengan berdasarkan hasil catatan saya, Pak Andi tadi sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Pak Andi bisa menggali informasi dari coach Pak Andi dan memberikan solusi. Begitu Iya Pak. Bu, terima kasih. Nah, menurut Andi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Andi kembangkan pada proses coaching berikutnya? Ya, yang ingin saya kembangkan Bu, karena tadi saya sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot, yang kedua yaitu adalah tentang present Pak Bu, yaitu kemampuan untuk hadir dan sadar sepenuhnya di dalam proses coaching. Karena dalam proses coaching tadi, saya masih merasa kurang dalam kehadiran penuhnya. Nah, sangat bagus Pak Andi. Menurut Pak Andi, dengan teknik atau cara apa Pak Andi dapat hadir sepenuhnya pada saat proses coaching? Ya, nanti saya akan menggunakan teknik stop, yaitu dengan menghirup nafas panjang, rileks, melepaskan dengan santai, dengan harapan coach saya bisa lebih rileks, saya sendiri juga lebih rileks dan bisa hadir sepenuhnya.
Wah, itu ide yang sangat bagus Pak Andi. Semoga dalam proses coaching berikutnya nanti akan lebih baik dan lebih maksimal. Begitu nih Pak. Amin, amin. Terima kasih Bu Reni untuk waktunya. Sekarang saya sudah lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa kita, untuk rekan sejawat kita, supaya pendidikan yang ada di daerah kita, terutama khususnya, bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Andi. Iya Bu Reni, saya tak kembali ke ruang guru dulu nggih. Nggih monggo Pak, terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu nggih Pak. Iya, sama-sama Bu Reni. Demikian tadi adalah proses coaching saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.